Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Sahabat Az-Zahra yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, yang telah memberikan kita kesempatan, kesehatan, sehingga kita dapat beraktivitas dalam keseharian kita tanpa ada suatu halangan apapun. Jangan lupa kita doakan juga saudara-saudara kita yang mungkin sedang sakit, berhalangan dan sebagainya. Semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala urusannya. Semoga diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kesembuhan sehingga dapat beraktivitas, beribadah dengan seperti semestinya sebagaimana kita pada saat ini. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Az-Zahra yang insyaallah selalu dalam keadaan bahagia. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bunyal Islam ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, wa iqamis shalah, wa itaiz zakah, wa hajjil bait, wa shaumi Ramadan." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Agama Islam dibangun atas 5 pilar. Yang pertama yaitu syahadat, bersaksi bahwasanya tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua yaitu dengan menjalankan sholat. Sholat di sini terkhusus adalah sholat 5 waktu, sholat wajib. Kemudian yang ketiga adalah dengan membayarkan zakat. Keempat, melaksanakan ibadah haji bagi orang-orang yang mampu. Dan yang kelima adalah berpuasa di bulan Ramadan. Sahabat Az-Zahra yang selalu dalam keadaan bahagia, sehat dan sentosa. Dalam kesempatan yang mulia ini, kita akan sedikit membahas rukun Islam yang ketiga, yaitu tentang zakat. Sahabat Az-Zahra yang berbahagia, zakat merupakan kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada kita umat Islam melalui nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perintah tentang zakat sendiri, ayat-ayat Al-Qur'an tentang zakat sendiri sebenarnya telah diturunkan sejak Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada di kota Mekah. Namun ada panitianya, ada amilnya, terstruktur. Itu mulai ketika sahabat dan Rasul berada di kota Madinah, tepatnya tahun kedua Hijriah. Mengenai dalil zakat sendiri, disebutkan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 103 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Khudz min amwalihim shadaqah, tutahhiruhum wa tuzakkihim wa shalli alaihim, inna salataka sakanul lahum. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Rasul untuk menyampaikan kepada kita umat Islam untuk mengambil zakat yang gunanya tak lain adalah untuk yang pertama, untuk mensucikan jiwa kita, dan yang kedua adalah untuk mensucikan harta-harta yang kita miliki. Sahabat Az-Zahra yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakat secara bahasa berdasarkan ayat tadi memiliki suci, bersih, bahkan juga memiliki arti berkah, berkembang, tumbuh dan sebagainya. Zakat dapat mensucikan jiwa. Maksudnya adalah ketika kita mengeluarkan sebagian harta kita untuk zakat, maka itu akan membuat jiwa kita bersih. Jiwa kita bersih dari hal-hal yang mungkin selama proses kita mendapatkan harta,
selama proses kita mencari rezeki untuk menafkahi diri dan keluarga kita, mungkin ada hal-hal yang tidak mengenakan, mungkin ada hal-hal yang kurang menyenangkan, bahkan ada yang menyakiti secara tidak langsung tanpa kita sadari. Itulah yang mencucikan jiwa kita supaya jauh dari sifat-sifat yang tidak baik. Kemudian mensucikan harta kita tentu saja. Ketika harta kita suci, ketika harta kita bersih, insya Allah harta yang kita miliki semakin berkah, terutama di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat Az-Zahra yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian zakat sendiri dibagi menjadi dua cara garis besar, yaitu zakat fitrah dan zakat harta. Pada kesempatan hari ini kita akan banyak membahas fokus kepada zakat, yaitu zakat fitrah saja. Mengenai zakat mal sendiri, mungkin nanti pada kesempatan-kesempatan yang selanjutnya akan kita berikan penjelasannya. Zakat fitrah itu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap individu muslim. Wajib dikeluarkan bagi siapa saja yang mampu. Bahkan para ulama ada yang mengatakan wajib bagi setiap orang ketika ia memiliki makanan untuk kebutuhan satu hari itu saja, sudah dapat atau kena kewajiban untuk mengeluarkan zakat fitrah. Kemudian besarnya zakat fitrah itu berapa? Memang banyak perbedaan-perbedaan yang kita temukan di antara kalangan para ulama, karena setiap negara, setiap tempat memiliki takaran-takaran yang berbeda-beda. Seperti halnya di negara kita ini, negara Indonesia, secara umum ketika kita menimbang beras, menimbang sesuatu, kita menggunakan kilo. Nah, kalau di zaman Nabi tentu saja belum ada namanya kilogram, ons dan sebagainya. Hadisnya sendiri hanya mengatakan satu sok. Nah, satu sok ini menimbulkan banyak penafsiran, banyak pemahaman. Oleh karena itu, MUI, Majelis Ulama Indonesia, mengatakan bahwasanya mengambil jalan tengah dari berbagai perbedaan-perbedaan yang ada, bahwasanya batasan zakat fitrah sendiri yaitu beras sebanyak 3 kg. Adapun di tengah masyarakat kita, ada yang memilih 2,7 kg, ada yang memilih 3,8 kg. Tentu saja silakan saja, sesuai dengan mana pandangan ulama yang masyarakat kita kerjakan dan masyarakat kita terapkan di kebutuhan kegiatannya sehari-hari. Sahabat Az-Zahra yang insyaallah selalu dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kapan kita mengeluarkan zakat fitrah itu sendiri? Zakat fitrah sebenarnya sudah boleh dikeluarkan semenjak awal bulan Ramadan, dan terakhir adalah ketika akan melaksanakan sholat Idul Fitri. Adapun ketika sudah lewat sholat Idul Fitri, maka tentu saja bukan dinilai sebagai zakat fitrah lagi, tetapi sebagai sedekah biasa saja. Zakat diberikan kepada 8 golongan, sebagaimana yang Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 60. Yang pertama adalah untuk orang-orang fakir. Yang kedua, orang-orang miskin. Yang ketiga, amil zakat. Kemudian yang keempat, mu'allaf. Kemudian yang kelima adalah hamba sahaya atau riqab. Kemudian yang keenam adalah gharimin, orang yang memiliki hutang. Kemudian yang ketujuh, orang-orang yang dalam fi sabilillah. Dan yang terakhir adalah ibnu sabil. Semoga harta yang kita keluarkan, harta yang kita zakatkan dapat memberikan efek, terutama manfaat kepada 8 golongan tadi, ataupun salah satu dari 8 asnaf tadi. Demikian yang dapat kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufik wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.